Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Najla Sabita dengan NRP 24Q2411036. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan singkat tentang Equity Research Reports bersama teman saya, Baby Perina. Nah, pada bagian pertama saya akan membahas profil singkat dari PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. PT MSIG Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. MSIG Life beroperasi di sektor asuransi jiwa. PT ini menyediakan produk konvensional, unit link, kesehatan, pensiun, dan juga produk syariah. Dengan lebih dari 1,2 juta nasabah dan 65 kantor cabang di seluruh Indonesia, MSIG Life memiliki jaringan distribusi yang luas serta reputasi kuat di pasar nasional. Perusahaan ini terus berinovasi melalui digitalisasi layanan, mulai dari proses klaim, pembayaran premi, hingga pelayanan nasabah berbasis aplikasi. Langkah ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Secara keuangan fundamental, MSIG Life tergolong sehat. Laba bersih tahun 2024 tercatat naik menjadi 351,5 miliar, naik hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan margin laba bersih sekitar 9%, hal ini menunjukkan efisiensi yang baik dan manajemen investasi perusahaan yang solid. Selanjutnya, untuk kondisi pasar sahamnya PT MSIG Life. Nah, saham PT MSIG Life resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 9 Juli 2019. Harga sahamnya berada di kisaran 10.150 per lembar dengan kapitalisasi pasar mencapai 19,43 triliun dengan free float-nya sebesar 157,5 juta saham. Tim kami merekomendasikan buy atau beli dengan potensi kenaikan harga hingga 30-35%. Mengapa merekomendasikan beli? Karena valuasi saham Life masih tergolong undervalued dibandingkan rata-rata industri. Ditambah kinerja keuangan yang terus membaik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan di sektor asuransinya. Nah, MSIG Life memiliki perjalanan panjang dalam industri asuransi Indonesia. Didirikan pada 14 April 1985 dengan PT Asuransi Jiwa Purnamala International Indonesia. Perusahaan ini kemudian bertransformasi 2 kali hingga akhirnya menjadi joint venture antara PT Sinarmas Multiarta Tbk dan Mitsui Sumitomo Insurance Ltd Jepang pada tahun 2011. Pada 28 Juni 2019, MSIG Life resmi menjadi perusahaan terbuka dengan kode saham LIF. Saat ini kepemilikan saham didominasi oleh Mitsui Sumitomo Insurance sebesar 80% dan Sinarmas Multiarta sebesar 12,5% dan sisanya publik sebesar 7,5%. Dalam industri, MSIG Life menempati posisi pemain menengah kuat dengan pasang pasar sekitar 2,3%, 2-3% dari total industri asuransi jiwa nasional. Perusahaan ini berperan penting sebagai risk carrier, bekerja sama dengan bank, broker, dan perusahaan asuransi dalam model banka asuransi. Secara industri, pasar asuransi jiwa Indonesia memiliki potensi besar karena tingkat penetrasinya masih rendah. Pasca pandemi, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan finansial dan kesehatan meningkat, membuka peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk financial reports-nya. Pertama, untuk financial berdasarkan laporan 2021 sampai 2024, tingkat solvabilitas atau risk based capital atau RBC MSIG Life terus berada jauh di atas standar minimum OJK sebesar 120%, yang menandakan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko
resiko klaim sangat kuat. Resiko pertumbuhan premi bruto sempat menurun pada 2024 namun tetap stabil di kisaran 6,8 triliun. Dengan rasio retensi sendiri sekitar 35-40%. Menunjukkan manajemen risiko yang hati-hati melalui asuransi. Dari sisi likuiditas, quick ratio dan cash ratio menunjukkan peningkatan signifikan, membuktikan bahwa kemampuan MSIG Life untuk memenuhi kewajiban klaim sangat baik. Secara makro, sektor asuransi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, dan tingkat suku bunga. Ketika ekonomi tumbuh dan daya beli meningkat, permintaan produk asuransi juga cenderung baik. Sementara dari sisi regulasi, MSIG Life beroperasi di bawah pengawasan OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan tunduk pada standar pelaporan IFRS 17 yang meningkatkan transparansi dan tata kelola. Untuk financial reports lanjutannya dan pembahasan yang belum dibahas akan dilanjutkan oleh teman saya, Baby Perina. Pada Baby Perina, dipersilakan. Yaitu bagian rasio likuiditas. Rasio likuiditas meningkat dari 176% pada tahun 2021 menjadi 231% pada tahun 2024. Menandakan bahwa kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Begitu juga pada rasio efisiensi asuransi. Rasio komisi terhadap premi bruto berada pada kisaran 1,55 sampai 2,7%, mencerminkan efisiensi biaya akuisisi. Biaya operasional relatif terkendali dan naik wajar seiring transformasi digital. Berikutnya yaitu investment risk, yaitu resiko pasar, resiko suku bunga, dan resiko likuiditas. Resiko pasar, fluktuasi harga obligasi dan saham dapat mempengaruhi nilai aset investasi. Perusahaan mengantisipasinya dengan portofolio konservatif pada instrumen pendapatan tetap. Rasio suku bunga. Perubahan suku bunga berpotensi mempengaruhi valuasi aset investasi. Asuransi Sinarmas merupakan strategi aset liability matching untuk mengurangi dampak perubahan tersebut. Pada resiko likuiditas perusahaan asuransi berada di atas 200%, menunjukkan kemampuan perusahaan membayar klaim tanpa harus menjual aset jangka panjang. Berikutnya yaitu rasio nilai tukar dan rasio nilai tukar dan strategi pengelolaan dan hasil investasi, yang dimana kebijakan investasi dilakukan secara konservatif, berfokus pada instrumen berisiko rendah. Hasilnya, yield investasi meningkat signifikan dan memberikan kontribusi besar terhadap laba. Selanjutnya yaitu valuation. Yang pertama, dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis. Jika dibandingkan dengan Manulife Indonesia, perusahaan Sinarmas menunjukkan kinerja keuangan yang kompetitif dan solvabilitas lebih tinggi, dan menunjukkan efisiensi operasional lebih baik. Berikutnya, analisis rasio valuasi. Karena perusahaan belum go public, valuasi dilakukan menggunakan pendekatan fundamental industri asuransi, yaitu solvency margin sebesar 353% pada tahun 2024, investment yield 10,98%, expense ratio kurang lebih 2%, growth rate premi yaitu minus 2,1%. Maka didapatkan penilaian yaitu dengan pertumbuhan laba bersih moderat dan tingkat diskonto konservatif. Estimasi nilai intrinsik menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kategori undervalue dibandingkan dengan kinerja operasional lainnya. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tren solvabilitas, likuiditas, dan hasil investasi yang meningkat, asuransi Sinarmas layak direkomendasikan buy secara konservatif. Namun penurunan premi 2024 perlu dimonitori untuk memastikan keberlanjutan pendapatan jangka menengah. Berikutnya kita masuk pada risk analysis, yaitu risiko suku bunga dan nilai tukar.
Yang pertama, kenaikan suku bunga dapat menekan nilai pasar obligasi. Mitigasi dilakukan dengan menyesuaikan durasi aset dan kewajiban. Selanjutnya, resiko klaim kesehatan. Peningkatan klaim kesehatan menjadi perhatian utama. Perusahaan menanggulanginya dengan mempercepat seleksi polis dan melakukan reinsurance treaty. Berikutnya, resiko ESG dan reputasi. Perusahaan berkomitmen pada prinsip keberlanjutan melalui efisiensi energi, pengurangan penggunaan kertas, dan kegiatan CSR yang berorientasi pada sosial. Baik, yang terakhir, segala yang telah kami cantumkan pada laporan ini bersumber dari daftar pustaka yang telah kami cantumkan pada akhir PowerPoint. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.